Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Marani Haji Ali dengan NIM 210611020292 dari kelas 2B5, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Statistik Bisnis yang berjudul Data Regresi dan Korelasi Berbasis SPSS. Namun sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita masuk ke dalam topik pembahasan. Topik yang pertama akan kita bahas yaitu regresi dan korelasi dalam pengelolaan data statistik. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu definisi. Korelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan analisis regresi adalah jenis pengolahan data statistik untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi SPSS dalam penataan data. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Program for Social Science yang merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. Selain analisis statistik, SPSS juga digunakan untuk melakukan manajemen data berupa kasus seleksi, file yang membentuk kembali, serta membuat data turunan dan data dokumentasi yang meliputi sebuah metadata kamus disimpan di data file. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengolah dan menganalisis data statistik. Bagian ketiga ada karakteristik dan pengelompokan data. Nah, sebelum masuk ke karakteristik data, pasti kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya data itu? Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Contoh data yaitu harga sekuritas, kurs mata uang asing, angka inflasi, harga komoditas, harga saham, dan jumlah produk per hari. Nah, dari layar ini kita bisa melihat ada beberapa karakteristik dari data. Yang pertama ada elemen atau unsur. Elemen atau unsur adalah serangkaian data yang memiliki elemen. Masing-masing elemen memiliki karakteristik. Yang selanjutnya ada observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Yang ketiga ada variabel. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Dan yang terakhir ada kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Selanjutnya adalah pengelompokan data. Yang pertama, pengelompokan data berdasarkan sumber. Yang pertama data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Dan yang kedua data sekunder, yaitu data yang dikutip dari sumber dokumentasi. Yang kedua yaitu pengelompokan data berdasarkan skala. Yang pertama ada data nominal, yang kedua ada data ordinal, yang ketiga ada data interval, dan yang keempat ada data rasio. Yang terakhir adalah pengelompokan data berdasarkan penampilan. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik. Dan yang kedua ada data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Pembahasan selanjutnya yaitu materi keempat mengenai aplikasi ANOVA untuk korelasi. Nah, apa itu ANOVA? Analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktik, analisis variance dapat merupakan uji hipotesis, lebih sering dipakai, maupun pendugaan, estimation, khususnya di bidang genetika terapan.
Nah, lalu apa saja jenis ANOVA? Yang pertama, klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua ada klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Dan yang ketiga ada klasifikasi banyak arah atau MANOVA, yaitu ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Pembahasan selanjutnya yaitu pendeteksian korelasi. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antar dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Adapun jenis hubungan dari korelasi, yang pertama ada korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya atau sebaliknya. Yang kedua ada korelasi negatif, yaitu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada deteksi hubungan menggunakan scatter plot. Dengan menggunakan scatter plot, kita bisa mendapatkan gambaran secara umum tentang kondisi dari dua variabel dan melihat apakah terdapat hubungan korelasi atau tidak. Scatter plot juga membantu mendeteksi apakah terdapat outlier atau data yang terlalu ekstrim dari variabel tersebut. Nah, di sini terlihat ada grafik nilai ujian masuk dan penjualan produk. Nah, berdasarkan grafik ini, kita bisa melihat bahwa terdapat hubungan korelasi antara nilai ujian masuk dengan penjual produk dari 30 orang sales. Semakin besar nilai ujian, semakin tinggi pula nilai penjualan produk, begitupun sebaliknya. Meskipun data juga menunjukkan bahwa ada nilai yang tinggi, tetapi menjual produk lebih sedikit dari yang nilai yang lebih di bawahnya. Namun secara umum, scatter plot ini membantu dalam mendeteksi awal apakah terdapat korelasi atau tidak. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu aplikasi regresi linear, sederhana, dan berganda. Nah, pasti kalian bertanya-tanya tentang perbedaan antara regresi sederhana dan berganda. Pada awalnya, analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan nonlinear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaan dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda adalah regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan yang berganda mempunyai banyak variabel independen. Nah, selanjutnya kita masuk ke regresi linear yang pertama, yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Rumus dari analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sebagai subjek dalam variabel dependen yang diprediksi, A sebagai harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan, B yaitu angka arah atau koefisien regresi, bila plus arah garis naik dan bila kurang maka arah garis turun. Dan X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Jadi beginilah tampilan output SPSS regresi linear sederhana yang bisa kalian lihat langsung di slide atau di layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke regresi linear kedua, yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 sampai dengan Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2 sampai Xn diketahui. Nah,
Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 sampai dengan Bn kali Xn. Nah, bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2, yang mana Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A itu merupakan konstanta, B1, B2 sampai Bn merupakan nilai koefisien regresi, dan X1, X2 sampai Xn merupakan variabel bebas. Nah, selanjutnya ada asumsi atau persyaratan model regresi berganda. Sebelum kita melakukan regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian, ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup: pertama, uji normalitas; yang kedua, uji linearitas; yang ketiga, uji multikolinearitas; yang keempat, uji heteroskedasitas; dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Nah, berikut ini adalah pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis determinasi atau R2. Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Yang kedua, ada uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Yang selanjutnya ada uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang terbentuk variabel-variabel bebasnya X1 dan X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y. Berikut ini merupakan tampilan output SPSS regresi linear berganda. Kalian bisa melihatnya dalam slide atau layar. Nah, kita masuk ke pembahasan materi terakhir, yaitu regresi nonlinear. Regresi nonlinear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model nonlinear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Apabila hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas X bersifat nonlinear, artinya jika data asli X1 dan Y1 dibuatkan scatter plot, tidak mengikuti garis lurus, tetapi mengikuti suatu bentuk kurva tertentu. Baik teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai data regresi dan korelasi berbasis SPSS. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi kita sekalian, dan jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.